Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua, kakak. Kakak yang ada bergabung di webinar online Zoom pada sore hari ini. Saya dari Friska Ica yang akan memandu rangkaian webinar pada sore hari ini. Izinkan saya juga akan ngecek dari para peserta yang sudah tergabung, apakah suara saya sudah jelas? Boleh Jelas, diinfo di Bu. kolom Dengar, chat. Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Alhamdulillah, Dengar, terima Bu. kasih Bu. reaksi yang luar biasa. Kalau boleh tahu ini dari mana saja? Boleh absennya dari Sabang sampai Merauke tentunya ya Ada yang sudah dari Saya Cimone, bergabung dari Bu. dengan Sekarang. Saya Sabang. dari saya Bu. di Timon, Halo, Bu. Bandung Barat. Dari Bandung Pelihari, Bu, Barat, Kalimantan selamat sore. Selatan. Ya luar biasa sekali tentunya ya, masih bersama dengan kegiatan yang luar biasa yang diselenggarakan oleh Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia bersama saat ini juga tengah sudah bergabung dengan kita semua selama sore. Keynote speech kita pada sore hari ini Bapak Raden Teddy selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Ya, selamat sore. Assalamualaikum semua. Ya, dan tentunya dengan narasumber Wabarakatuh. yang luar biasa juga, saya juga ingin menyapa sore hari ini Ibu Afradia Maya Gita SIKOM MIKOM, dosen komunikasi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Selamat sore, Ibu Maya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Waalaikumsalam. semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat membangun usahanya bagi para peserta dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke. Saya ucapkan semangat di in this economy era ya. Tetap berjuang, kita mendapatkan eh, mempertahankan sebuah usaha tentunya tidak mudah, tapi mempertahankan dengan cara yang tepat itu jauh lebih luar biasa. Bersama saya Friska, perkenalkan saya sebagai Wakil Ketua Komtak Bidang Pembinaan Permodalan UMKM Kadin Indonesia yang akan memandu rangkaian jalannya acara sore hari ini. Nanti akan disambung dengan narasumber juga yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau boleh saya bertanya, siapa di sini yang pernah merasakan produknya sudah bagus, pelayanannya juga maksimal, tetapi penjualannya juga masih belum sesuai harapan? Boleh reaksinya di kolom chat agar kita dua arah ya, tidak terpaku dengan saya saja untuk pembuka pada sore hari ini, mungkin dengan hmm, reaksinya dari Bapak Ibu akan menambah semangat kita webinar pada sore hari ini. Baik dari Gorontalo, Lampung, selamat datang. Mojokerto, Jawa Timur, terima kasih. Kalimantan Selatan luar biasa. Jawa Timur, Jawa Tengah yang sudah bergabung. Ya, tentunya luar biasa sekali. Yang itulah yang akan dikupas tuntas pada sore hari ini bersama narasumber dan juga keynote speech yang luar biasa terkait mengucapkan kepada Bapak Ibu semua, selamat datang dalam rangkaian acara webinar Personal Branding dalam rangkaian acara konsultasi UMKM dari yang dilaksanakan oleh Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Berikan aplaus yang luar biasa, Bapak Ibu, di tempatnya masing-masing, tetap semangat. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali rangkaian acara pada sore hari ini, marilah kita dengarkan bersama Mars dan Himne Kadin Indonesia. Sepanjang zamrud katulistiwa, tanah air Indonesia tercinta, Kadin padukan cita, karsa dan karya, untuk kebanggaan bersama, mahakarya bagi ibu pertiwi, Kadin berjiwa
kebanggaan bersama. Mahakarya bagi Ibu Pertiwi, Kadin berjiwa takwa, jujur setia. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niatan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Mari bersama Indonesia menuju masa depan cemerlang. Satukan niatan langkah demi Indonesia sejahtera, maju bersama Kadin. Maju bersama Kadin. Kadin turut membangun negara kita. Marilah, mari kita membangun. Pengusaha adalah pejuang bangsa, bermoto tamak, jujur setia. Kadin mengabdi pada nusa dan bangsa, membangun masyarakat idaman rakyat kita. Masyarakat Pancasila yang adil sejahtera, itulah cita-cita kita. Kadin di seluruh tanah air kita, pemersatu dunia usaha. Gerakan segenap kemampuan kita bagi kejayaan Indonesia. Pengusaha harus berjiwa kesatria, bercita-cita luhur demi negara kita, membangun masyarakat Pancasila yang jaya. Itulah cita-cita kita. Baik, itu tadi kita sudah dengar bersama Mars dan juga himne Kadin. Bapak Ibu yang kami hormati, juga kami turut menyapa untuk rekan-rekan keluarga besar dari pengurus Kadin Indonesia yang juga tengah bergabung dengan seminar webinar pada sore hari ini. Selamat datang, selamat bergabung Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati. UMKM seringkali bersaing bukan hanya lewat produk tentunya, tetapi lewat kepercayaan. Personal branding membuat pelanggan merasa mengenal pemilik usaha sehingga yakin untuk membeli. Rangkaian pada sore hari ini juga tak lengkap rasanya kalau tidak ada keynote speech yang luar biasa dari beliau, Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Teruntuk beliau Bapak Raden Teddy, kami persilahkan sepenuhnya untuk memberikan sambutan pada sore hari ini. Baik, terima kasih Mbak Priska. Suara saya Pak kedengaran? Terdengar jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini kita kembali dalam webinar oleh Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia yang rutin menyelenggarakan literasi webinar ke berbagai kompetensi. Dan beruntung sekali sore hari ini bersama moderator kita sekaligus MC Mbak Priska. Beliau ini salah satu tim andalan saya. Ya, serba bisa ya. MC bisa, moderator bisa, ngajar public speaking juga bisa nih nanti dengan Bu Maya ya. Ya, posisinya di Madiun.
Dan saya senang sekali hari ini cukup banyak kawan-kawan pengusaha UMKM yang hadir, ya, Eh, juga akademisi, ya, sahabat-sahabat saya dari Universitas Bina Sarana Informatika yang hadir di ruang Zoom ini. Dan sore hari ini kita menghadirkan eh, personal branding bersama Bu Maya yang juga eh, dosen dari Universitas Bina Sarana Informatika. Ya, kalau lihat dari latar belakangnya, Bu Maya ini banyak sekali pengalaman dari sisi eh, personal branding atau public speaking tentunya. Bapak Ibu, teman-teman pengusaha UMKM, dan juga saya melihat banyak sekali adik-adik mahasiswa juga hadir, ya, pada sore hari ini. Salah satu kelemahan UMKM, ya, tadi disampaikan Mbak Priska. Eh, kita udah bagus semuanya, produk bagus, ya, cara-cara bagus. Namun komunikasi, ya, dan juga bagaimana kita bisa diterima oleh banyak pihak termasuk pelanggan itu masih sangat kurang. Sering sekali calon pembeli produk UMKM itu bukan karena produknya, tapi cara kita sebagai pelaku UMKM yang belum bisa mengetahui keinginan ataupun belum bisa bersikap yang bagus sesuai harapan dari pelanggan tentunya. Sering saya tanya dua orang yang sudah kenal lama, ya, misalkan saja si A dan si B. Tolong Anda ceritakan tentang si B. Si A pasti dengan lancar, oh si B itu begini Pak, orangnya ramah, orangnya royal, baik hati, berintegritas tinggi, dan bla 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 bla. Begitu lancar. Si A menceritakan tentang si B. Ada dua orang yang sama-sama kenal lama juga, anggap saja namanya X dan Y. Saya tanyakan kepada si X, X, tolong ceritakan tentang diri Anda. Eh, saya, eh, saya, Ya. Betapa susahnya kita menceritakan tentang diri kita. Nah, dari cerita ini, teman-teman, bahwa kita lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri sendiri. Ya, kita gampang menceritakan orang lain daripada kenal apa kekuatan dan kelemahan kita. Ya, mudah-mudahan hari ini salah satu isi dari materi adalah bagaimana kita bisa mengenal diri. Bagaimana mungkin kawan-kawan UMKM bisa berkembang kalau tidak tahu apa kelemahan dan kekuatan produknya. Ya, kita tahu produk orang lain, tapi kita nggak ngerti apa kekuatan produk kita, apa kekuatan diri kita sendiri. Mudah-mudahan salah satu soft skill yang kita hadirkan pada sore hari ini bisa menambah kompetensi teman-teman di dalam pengembangan usaha tentunya. Kadin Indonesia bersama Pak Anindya Bakri selaku Ketua Umum dan Pak Nurdin Halid selaku Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Koperasi dan UMKM, dan saya sendiri Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM selalu ingin membantu, ya, bersama teman-teman UMKM di dalam pengembangannya. Dan Pak Anin sendiri, Pak Aninnya Bakri, selalu membawa produk-produk UMKM dimanapun. Saat beliau berkunjung ke luar negeri, saat berada di Indonesia, selalu mempromosikan berbagai produk UMKM Indonesia. Bahkan beliau hari ini fokus dan concern bagaimana pengembangan UMKM dengan teknologi, khususnya AI. Jadi teman-teman semua, literasi, kompetensi, jangan gampang menyerah untuk belajar. Ya, saya berharap teman-teman semua teruslah untuk belajar. Ini kenapa nih video saya nih? Ini videonya kehilang, Mbak Haris. Sorry. Oke. Jadi terus belajar, ya, jangan males. Itu cuma teori. Yang penting praktek. Enggak. Antara teori dan praktek sangat bersesuaian, sangat penting. Kadin Indonesia hadir senantiasa untuk UMKM, ya, setiap minggunya. Nanti di sini juga hadir Kang Asep, ya. Selalu ada pelatihan-pelatihan dari tim-tim saya di Kadin, baik itu masalah teknologi, AI, maupun berbagai peluang usaha. Dan dalam waktu dekat kami akan segera launching mentoring UMKM Naik Kelas, di mana saya sinergi dengan 5 wakil ketua umum lainnya, yaitu
Ibu Clarissa Tanusudibio, kemudian Bapak Idris Laina, Bapak Adi Mahfud, Komisioner BNSP, dan Bapak Insanul Kamil, Ketua LPJK, yang juga semuanya Wakil Ketua Umum Kadin. Kami berlima nanti akan hadir launching. Saatnya nanti dengan hybrid tentunya. Ya, saya nggak bisa ajak teman-teman banyak. Bisa jadi hanya 50 orang nanti ya, yang bisa saya undang untuk hadir offline di Menara Kadin tentunya. Dan sisanya bisa mengikuti secara online melalui via Zoom. 12 materi, 10 materi hard skill, dan 2 materi soft skill. Ini bagian kontribusi Kadin yang fokus pada pembinaan dan pengembangan UMKM ke depan. Demikian Mbak Priska, mudah-mudahan teman-teman UMKM yang hadir juga lainnya dapat mengikuti personal branding ini dengan baik dan menambah wawasan kompetensi teman-teman semua tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk Bapak Raden Teddy selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Semoga menambah semangat untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di ruangan Zoom pada sore hari ini. Luar biasa 150 yang hadir pada sore hari ini tentunya masih semangat nanti hingga sesi akhir karena sesaat lagi acara yang ditunggu-tunggu terkait acara sore hari ini akan dikupas tuntas oleh ahlinya ahli yang sudah kita hadirkan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, beralih tadi kalau saya sudah menjadi MC, rangkaian pembukaan sudah kita lalui, langsung saja saya beralih lagi untuk menjadi seorang moderator gitu ya. Bapak Ibu, pada sore hari ini sudah bergabung dengan kita semuanya, boleh saya sapa pada sore hari ini. Ibu cantik, Ibu Afradia Maya Gita, SIKOM, MIKOM, selaku Lecturer in Communication Science at Universitas Bina Keluarga Informatika. Selamat sore, Ibu cantik. Selamat sore, Ibu Iya, Friska. baik Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya akan memperkenalkan beliau. Siapa sih beliau ini narasumber hebat luar biasa pada sore hari ini. Saya akan mencoba share screen. Baik. Apakah sudah nampak? Sudah ya. Beliau Ibu Afradia Maya Gita, SIKOM, MIKOM, CPS, CPCM, CLL. Wow, banyak sekali ya ini gelarnya sampai belakang. Lecture in Communication, English Translator, BIPA Instructor, Founder and CEO Speak Master Academy. Tentunya nggak bisa dipungkiri bahwa beliau ini juga masternya public speaking gitu ya. Baik, selanjutnya saya juga akan melanjutkan. Beliau bisa dipanggil dengan Miss Maya. Benar ya, Ibu? Miss Maya. Seorang English teacher, juga public Betul, speaker, betul trainer, dan Ibu. juga translator, dan juga instructor tentunya. Wow, untuk background, beliau luar biasa sekali. S1 Multimedia Nusantara University, Faculty of Communication Science. S2 ESA Unggul University, tentunya dengan cum laude TOEFL 586. Wow, luar biasa pokoknya. Dengan work experience-nya luar biasa juga. Langsung saja nggak usah berlama-lama ya, karena spesial kita akan dikupas tuntas oleh beliau yang cantik jelita. Saya kasih waktu sepenuhnya untuk beliau Ibu Maya atau Miss Maya untuk mengupas tuntas terkait personal branding. Dan tentunya Bapak Ibu yang sudah hadir, siapkan pertanyaan terbaiknya, simpan dan catat, bisa langsung nanti raise hand ataupun nanti bisa di kolom chat dari Zoom sore hari ini. Silakan Miss Maya, bisa dimulai. Saya akan coba share screen untuk materinya ya. Baik, Ibu. Ya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, selamat sore para peserta webinar di sore hari ini. Ya, sebelumnya saya juga mengucapkan
Selamat sore yang terhormat, Bapak Raden Teddy, selaku Wakil Ketua Umum Bidang Kewirausahaan UMKM Kadin Indonesia. Saya ucapkan juga terima kasih Bapak atas kesempatannya, untuk kesempatan hadir dan juga mengundang saya untuk mengisi webinar di sore hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Friska, selaku moderator, dan juga selaku Wakil Ketua Kontam Bidang Pembinaan Pemodalan UMKM Indonesia. Oke, teman-teman, ya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya pribadi, ini nama saya Alfredia Maya Gita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian bisa panggil saya Miss Maya atau Ibu Maya. Saya adalah salah satu dosen Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bahasa Universitas Bina Sarana Informatika. Sekaligus juga sebagai founder dari Speak Master Academy dan juga Smart Training Internasional. Salam kenal Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa berjumpa kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pada sore hari ini. Oke, untuk itu tanpa berlama kita langsung masuk ke materi teman-teman. Nah, pastinya masih banyak teman-teman di sini yang masih penasaran ya, kira-kira di sore hari ini kita bakal mengeksplor apa sih. Oke, jadi hari ini kita akan membahas mengenai personal branding. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya di sini memberikan kesempatan untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, boleh ditulis di kolom chat. Menurut Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, yang ada di bayangan Bapak Ibu, menurut teman-teman, personal branding itu seperti apa? Boleh ditulis jawabannya di kolom chat versi masing-masing. Tidak perlu takut salah, Bapak Ibu. Merek, oke. Ada lagi? Personal branding itu apa ya? Kayak nggak asing, sering banget dengar, tapi masih rancu. Ini apa sih sebenarnya? Emang kita perlu tahu ya? Oke, merek produk. Oke, citra diri. Ya, ada lagi. Citra diri atau brand kita. Oke, boleh satu lagi. Hal yang paling diingat oleh customer. Oke, pause dulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah coba untuk menjawab. Baik, kita langsung masuk materi. Jadi yang namanya personal branding itu, teman-teman, di mana di sini kita bisa tahu tentang diri kita terlebih dahulu. Dan kira-kira kita ini ingin dikenal sebagai merek atau orang apa sih? Nah, jadi kita melihat dari dua sisi. Dari kita sebagai owner dan juga dari produk atau jasa yang ingin kita tawarkan. Next slide, please. Ya. Nah, jadi yang namanya personal branding itu adalah bentuk diri sendiri. Gimana cara kita mengindikasikan mengenai apa yang kita rasakan. Jadi kan sebenarnya orang seperti apa sih, apa yang unik dari diri kita. Dan kita jadi ingin dikenal sebagai orang seperti apa, seperti owner yang gimana sih, misalnya owner yang baik, atau kita ingin dikenal sebagai owner yang suka terlambat, atau di sini kita ingin dikenal sebagai owner yang profesional. Itu dari sisi kita ya. Nah, artinya di sini kita benar-benar mengindikasikan nilai-nilai unik, ya, yang akurat, otentik, apa sih yang menarik dari diri kita di mata orang lain. Seperti itu. Next slide, please. Oke, mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah terdengar? Kalau Sudah dekat terdengar? jelas, kalau dekat jelas, kalau jauh tadi putus-putus. Oke, kalau seperti ini bagaimana? Sudah oke? Oke, Sudah. Bu. Sudah oke ya? Sudah, Miss. Oke. Baik. Izin saya bisa melanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Oke, jadi kira-kira apa saja sih yang termasuk dalam personal branding? Oke, yang pertama itu ada identitas diri. Ya, seperti diri kita.
Jadi artinya sebelum orang lain mengenal kita, sebelum kita mengenal orang lain atau sebaliknya, kita harus kenal dulu siapa diri kita. Oke, kita ini sukanya apa? Kita ini lebih cenderung seringnya ke arah yang mana nih? Oke, nah kemudian ada citra dan reputasi. Yang namanya rekam jejak itu pasti nggak akan pernah hilang. Kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu sekalian di sini mungkin pernah mengikuti suatu program UMKM misalnya, kemudian ada diwawancara oleh awak media, masuk TV. Nah, itu sebenarnya sudah menjadi contoh bahwa di sini kita punya brand yang bagus. Di sini kita punya citra atau reputasi yang bagus. Kenapa? Karena di sini kita sudah bisa untuk mengenal lebih jauh produk kita. Oke. Nah, kemudian ada komunikasi. Komunikasi itu ada verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal jadi seperti ini ya, berbicara secara langsung, bagaimana sih cara penyampaian kita, misalnya dari kita terhadap customer. Apakah di sini kita bisa menyampaikan pesan yang halus, yang bagus, atau di sini dengan cara yang rude, alias nggak sabaran kalau melayani customer. Ya, kemudian kalau dari sisi non-verbalnya itu kayak misalnya balas chat, balas DM, fast atau ya, kemudian bagaimana nih cara penyampaiannya, apakah ada misalnya ada kata things dulu di awalnya, selamat pagi Kak, ada yang bisa dibantu. Nah, kalau misalnya seperti itu teman-teman jangan lupa ditambahkan motif. Ada beberapa dari kita yang masih rancu, kira-kira net emoticon itu buat apa sih fungsinya? Sebenarnya inilah fungsinya. Ada smile, ada yang ketawa, oke? Nah, itu fungsinya emoticon supaya kita bisa benar-benar kasih lihat ke orang lain kalau ini loh ekspresi yang kita lakukan sekarang. Gitu. Jadi kita bisa menunjukkan bahwa itulah ekspresi kita. Bagaimana Ibu? Mohon izin. Oke. Bagaimana seperti ini Ibu? Oke Bu, sudah bisa saya lanjut lagi? Baik, oke. Nah itu tadi Bapak Ibu ya mengenai komunikasi. Itu ada verbal dan non-verbal. Next slide please. Oke, ini ada personality types. Nah, ini cenderung ke masing-masing dari diri kita. Nah, kita bedah satu persatu. Bapak Ibu di sini ada bad tempered. Siapa di sini yang suka marah-marah, nggak sabaran dalam melayani customer? Tersinggung dikit marah, misalnya dikritik dikit, ih kamu bisnisnya gini, marah langsung. Kemudian ada thoughtful itu pemikir. Kira-kira aku mau bikin inovasi apa ya? Kira-kira aku mau bangun bisnis apa ya? Seorang yang pemikir. Stubborn itu adalah keras kepala. Aku nggak mau bisnis yang lain, udah pokoknya aku nggak mau tahu, aku pengennya ini aja. Kemudian ada trustworthy, di mana teman-teman di sini bisa dipercaya, alias amanah. Nah, toko kalian ini amanah atau bagaimana sebaliknya, ya. Kemudian ada kreatif itu di mana kalian, ketika kalian sedang berimajinasi, terus tiba-tiba kalian, oh iya, kenapa aku nggak membuka bisnis ini aja ya, kan belum ada nih. Nah itu artinya teman-teman adalah orang yang kreatif, bisa mengembangkan ide. Kemudian ada forgetful, pelupa. Hati-hati teman-teman ketika kalian mungkin kalian merasa di sini saya orangnya pelupa, jangan lupa untuk journaling, dalam arti kalian pembukuan ya. Kalian bisa tulis apa saja yang sekiranya harus kalian selesaikan. Oke. Terus kalian tempel, atau teman-teman bisa punya strategi lain gimana caranya supaya kalian nggak lupa. Oke. Kemudian ada punctual ya, on time, tepat waktu.
Apakah di sini teman-teman ingin dikenal sebagai pribadi yang on time atau suka terlambat? Itu juga harus menggunakan strategi gimana caranya supaya kita yang tadinya suka terlambat menjadi nggak terlambat. Kita di sini sudah punya smartphone, ada alarmnya, jangan lupa digunakan supaya kita nggak terlambat. Oke, kemudian ada organize. Organize itu maksudnya adalah teratur, terstruktur, tertata alias rapih. Ketika teman-teman sudah selesai melakukan kegiatan berjualan misalnya, dan kalian harus taruh lagi, atau kalian sudah melakukan sesuatu, kalian harus dirapihkan lagi. Oke, hardworking itu adalah kerja keras. Aku di sini pengen sukses, aku pengen bisnisku sukses, ya. Maka dari itu aku harus kerja keras, nggak boleh bermalas-malasan dan harus konsisten. Dan juga ada independen, di mana di sini kita bisa menjadi pribadi yang mandiri, tidak bergantung dengan orang lain. Seperti itu. Oke. Next slide, please. Next slide, please. Oke, jadi ini adalah pertanyaan basic untuk diri sendiri, ya. Ask yourself. Tanya kepada diri kalian masing-masing, kenapa saya membangun ini? Kira-kira ini dampaknya, impact ya. Dampaknya apa sih untuk saya dan orang lain? Ada manfaatnya atau tidak? Kemudian ada strength-nya atau kekuatannya. Teman-teman juga harus pahami kekuatannya itu apa sih dari produk kalian atau jasa yang kalian tawarkan. Oke? Dan juga audiensnya. Kalian harus kenal juga dengan audiens. Kira-kira produk atau jasa kalian mau ditawarkan kemana? Usia berapa tahun dan gendernya. Itu juga harus kalian perhatikan. Oke, next slide please. Sebentar. Agak error ini. Atasnya ini ya. Masih ada satu slide. Sebentar. Bentar Ibu. Bawahnya. Oke. Iya, baik. Nah, jadi kenapa sih sebenarnya kalau personal branding itu penting? Oke, kita bedah satu persatu. Yang pertama, oke, dari ini dulu tidak apa-apa, bisa mengadakan persepsi, teman-teman. Teman-teman di sini yang punya kendali, di mana teman-teman bisa mengendalikan narasi kalian tentang diri Anda. Siapa Anda? Jadi, bisa sesuai itu sama citra yang ingin kalian bangun. Itu namanya mengadakan persepsi. Oke, nah kemudian next slide please. Ada sebelumnya tadi mohon izin Ibu. Ya, bisa membedakan diri. Nah, personal branding itu artinya ya, di mana kita di sini bisa berbeda dari yang lain ya. Di mana-mana yang namanya persaingan itu pasti ada. Nah, tapi sekarang strateginya kita gimana sih supaya di sini kita bisa beda dari yang lain? Oke, bisa belah produk yang sama dengan kita. Aku di sini mau bikin inovasi baru, kira-kira apa ya supaya bisa beda dari yang lain. Nah, jadi itu adalah sesuatu yang bisa kalian muncul karena makanya persaingan ya seperti di dunia kan. Nah, kemudian yang kedua itu ada membangun kepercayaan. Nah ya, ini bisa meningkatkan kredibilitas. Jadi mana bisa bikin orang lain itu lebih nyaman dan percaya bisa bekerja sama teman-teman. Hanya teman-teman memiliki pribadi yang trustworthy. Ya, pribadi yang bisa dipercaya. Oke. Nah kemudian ada membuka peluang. Kalau membuka peluang, maksudnya untuk peluang karir, untuk relasi,
dulu untuk menjalin hubungan baik dengan customer, menjalin hubungan baik dengan kolega. Supaya apa? Ya, supaya kita bisa sama-sama berkolaborasi, supaya ke depannya kita di sini mungkin bisa bekerja sama bersama, kemudian di sini kita bisa membuka peluang karir yang baru. Seperti itu, ya. Itulah pentingnya menambah koneksi. Oke, next slide please. Nah, ini ya, how to build personal branding. Jadi di sini teman-teman harus bisa membedakan dua kategori. Mana hal yang kalian suka saja atau suka di permukaan saja, dan mana hal-hal yang kalian benar-benar sangat kalian sukai. Seperti itu. Karena apa yang kita suka aja dan suka sekali itu beda. Bedanya di mana, Bu? Bedanya kalau hal yang kita suka itu alias hal-hal yang kita suka di permukaan saja. Nah, itu belum tentu bisa kita tekuni. Sedangkan kalau hal yang benar-benar kita suka itu udah pasti kita bakal tekuni. Kita gali lebih dalam, kita pelatihan terus lebih lanjut, kita berusaha terus sampai goals. Seperti itu. Maka dari itu, dari sekarang teman-teman harus bisa membedakan nih di list, harus dipisahkan mana hal yang kalian suka saja dan mana yang benar-benar kalian sukai. Seperti itu. Next slide please. Mengenai bagaimana cara membangunnya. Oke, yang pertama, tentukan tujuannya. Teman-teman di sini harus paham nih, apa sih yang ingin kalian capai dan sebenarnya bagaimana sih Anda ingin dikenal. Oke, baik dari sisi Anda sebagai owner dan juga produknya. Pengen dikenal produknya seperti apa. Oke, dan teman-teman harus riset. Harus teliti terlebih dahulu. Teman-teman harus mencari tahu ya, apa sih yang bikin teman-teman itu unik dan apa sih yang ingin kalian tonjolkan. Gitu. Dan jadilah otentik. Be yourself, harus jadi diri sendiri. Kita di sini tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain. Ya, artinya apa? Kita di sini boleh mengidolakan public figure atau dan lain sebagainya, namun tetap di sini kita harus punya pendirian sendiri. Everyone's are unique gitu. Setiap orang itu unik. Gitu ya. Dan konsisten. Ketika kita ingin menggapai segala sesuatu, kita ikuti prosesnya dan harus dijalankan dengan konsisten. Ya, pastikan pesan yang teman-teman sampaikan itu bisa konsisten di semua platform. Kalian misalnya di sini aktif di Instagram, aktif di TikTok atau media sosial manapun, mengenai tagline contoh ya. Tagline dari awal teman-teman sudah harus bentuk, harus meng-create. Jadi setiap teman-teman posting, tagline-nya harus sama. Seperti itu. Oke, next slide please. Elemen, ya mengenai elemen personal branding ya. Nah itu tadi ya, konsistensi. Ya, citra merek teman-teman harus konsisten di semua platform. Ya, di media sosial, di situs web, ya, ataupun offline. Ketika teman-teman di sini sedang berinteraksi verbal, ya, dari pribadi, penampilan. Oke, kemudian ada identitas yang unik. Nah itu tadi ya, apa sih kira-kira yang membedakan antara Anda dengan yang lain? Gitu, bisa berupa dari skill kalian, misalnya kalian punya skill khusus, gaya komunikasi verbalnya kalian, oke, atau misalnya nilai-nilai inti kalian dari segi kepribadian, ya, soft skill, hard skill, oke, target audience, ya, di mana teman-teman harus bisa mengetahui ini audiens teman-teman nih, ya, yang membantu menyesuaikan pesan agar relevan. Yang namanya audiens atau customer itu adalah condong bisnis kita, ya, corongnya, gitu. Ketika di sini kalian bisa memiliki pelayanan atau hospitality yang bagus, ya, itu akan menjadi terbentuk yang namanya mouth to mouth. Aku rekomendasi kamu bisa beli di toko A, toko B, toko C, karena pelayanannya bagus. Terus dia tuh suka mengeluarkan produk-produk baru, misalnya seperti itu, oke? Dan juga ada nilai yang ditawarkan. Gimana sih ini cara teman-teman bisa memberikan nilai, ya, alias nilai plus nih, kepada yang lain, pada organisasi.
Oke, ketika teman-teman di sini diajak kolaborasi, ya, intinya apa sih yang kalian jual tentang diri kalian sebagai merek, seperti itu. Oke, next slide please. Oke, ya, kita hidup itu harus punya tujuan, harus punya plan. Sekarang kita sudah memasuki bulan Juli tahun 2026. Nah, untuk kedepannya kita di sini harus punya plan, punya rencana kita ini mau seperti apa nih ke depannya, mau merancang kegiatan apa, atau misalnya mau bikin bisnis apa ya buat tahun yang akan datang. Oke, vision board tahun 2027. Apa sih yang ingin kalian gapai? Contoh di tahun 2027. Oke, nah teman-teman bisa buat seperti ini. Ini saya buat by myself, teman-teman. Ini ada semacam gambar dan juga ada semacam quotes yang biasa saya buat setiap tahunnya. Jadi kalau misalnya tahun baru, sebelum masuk tahun baru itu saya selalu membuat seperti ini, teman-teman. Focus on yourself, ya, seperti gambar saya gunting, kemudian saya edit dan saya tempel. Supaya apa? Supaya kita tahu nih motivasi kita untuk kedepannya, tujuan kita kedepannya mau seperti apa, seperti itu ya, karena ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi visual kita, teman-teman, ya, bisa membantu memvisualisasikan pencapaian gitu, pribadi maupun profesional, seperti itu. Nah, kalau teman-teman di sini ingin coba membuat seperti ini, boleh saja, teman-teman, ya, untuk menyemangati diri kita untuk kedepannya. Oke, next slide please. Oke, ada strategi branding yang kuat. Nah, ini tadi audiens dulu, teman-teman, ya, apa yang mereka cari, ya, dan kemudian yang kedua membuat citra merek yang otentik dan yang relevan. Hati-hati dalam pemilihan logo, nama, ya, harus juga disesuaikan ya dengan produknya. Saya seringkali beberapa kali ya menemukan ada case bahwa mereka ini membuat bisnis tapi salah strategi. Nah, kenapa bisa dibilang belum ada strategi yang belum tepat? Karena ini audiensnya. Harusnya produk tersebut itu untuk orang dewasa, tapi untuk iklannya dia mempromosikan bahwa itu untuk anak kecil. Nah, dari situ audiens pasti udah langsung tahu, loh kok ini kan harusnya buat orang dewasa, kenapa diperbolehkan untuk anak kecil? Nah, takut dikhawatirkan di sini akan menjadi bumerang untuk teman-teman sendiri, seperti itu. Oke, nah jadi kita tuh harus mulai dari mana? Kita tuh pertama yang harus bisa menjawab kenapa dulu nih, kenapa kita milih A, terus siapa nih, targetnya siapa, dan apa, perdalam lagi produk atau jasa yang ingin kalian keluarkan, dan di mana teman-teman di sini ingin mempromosikannya. Apakah di sini teman-teman hanya ingin terima order online atau teman-teman di sini mau offline juga dengan membuka stand. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa menciptakan namanya dulu. Cari nama yang unik, bisa pakai nama kalian sendiri. Oke, kemudian desain logonya. Dan kalau sudah dibuat media sosialnya, bisa langsung kalian taruh bio-nya. Oke, next slide please. Ya. Nah, jadi di sini tuh ada rumus IDP, edukasi, ya, dokumentasi dan promosi. Nah, jadi kalau untuk edukasi ini maksudnya adalah ketika teman-teman bisa mengimplementasikan atau teman-teman di sini bisa menginformasikan kira-kira ini ada manfaatnya nggak sih untuk yang lain? Apa manfaatnya? Dan kemudian value juga, teman-teman, ya, value kepada audiens. Nah, misalnya tips, tutorial cara kita menggunakan aplikasi bla bla something, ya. Nah, selain tutorial bisa juga ke insight ya di bidang tersebut, kemudian berbagai cara. Oke. Dan itu pun harus dalam bidang kalian, ya. Nah, kemudian teman-teman yang D itu dokumentasi.
Yang namanya gambar itu berbicara. Jadi sebanyak-banyaknya teman-teman harus bisa mengumpulkan data. Masih itu nggak hanya foto, tapi teman-teman juga bisa tayangkan video di Reels seperti itu ya. Nah, tapi itu secara eksternal. Tapi kalau internalnya, teman-teman juga harus bisa mendokumentasikan dengan cara apa? Kalian bisa take video pada saat teman-teman packing barang ya, packing barang, kemudian kegiatan sehari-hari dari produk kalian. Entah di sini kalian membuka di suatu event atau dimanapun, perlu teman-teman. Oke, jadi seperti bukti nyata behind in the scene, bukti nyata teman-teman bahwa ini loh kerjaan kita, ini loh kegiatan kita yang sering kali kita lakukan di berbagai event di setiap bulannya, di setiap tahunnya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini juga ada promosi ya. Promosi itu dimulai dari harga diskon. Oke. Dan untuk promosi tadi ya, kira-kira teman-teman di sini apakah ada bayangan? Oke, kita di sini harus coba bikin promosi buy one get one free. Dari kapan sampai kapan? Nah, ada timeline-nya seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita juga harus menggunakan rumus ya 80% value dan 20% personal teman-teman. Jadi 80% value itu dimana konten itu harus bermanfaat untuk orang lain. Oke, yang isinya itu edukasi ya, tutorial, tips yang tadi saya sampaikan ya, ada solusi masalah teman-teman. Ya, misalnya ada khusus startup gitu. Tidak kesalahan pemula dalam berbicara bahasa Inggris. Seperti itu misalnya ya. Tujuannya untuk apa ya? Supaya orang itu bisa nge-follow kita. Kita tujuannya ya, orang follow kita dan bisa percaya nih sama brand kita. Seperti itu ya. Kemudian 20% itu value personal ya. Jadi maksudnya personal itu adalah kita bisa menceritakan tentang diri kita. Artinya kita di sini bukan nyebutan, kita bisa sharing pengalaman kita. Itu teman-teman ya, cerita pribadi keseharian ya dari kita. Ya, dan di sini ada effort. Usahanya sejauh mana? Oke. Hospitality, keramah tamahan. Ya, namanya jualan harus sabar, itu betul, saya sepakat sekali. Ya. Hospitality, gimana sih cara kalian memberikan yang bagus? Seperti service excellent. Ya, teman-teman selalu welcome kepada semua customer. Ya, packing juga visual. Ya, di mana teman-teman di sini bisa rapi dalam membungkus paket. Kemudian ada thank you card sebagai rasa apresiasi kalian terhadap customer kalian karena mereka sudah bantu order ya di toko kalian. Juga promotion ya. Cara kalian mengenalkan diri brand kalian ke pihak lainnya. Seperti itu. Oke, next slide please. Oke, tantangannya ya, this is the challenge ya. Tantangan dalam branding itu banyak merek ya yang menawarkan atau layanan hal serupa. Pasti ada kemiripan, itu udah pasti ya. Nah, kalau udah kemiripan seperti ini, artinya apa? Kitanya nih harus ada inovasi dalam branding yang diperlukan. Nah, strateginya seperti itu. Ada toko sebelah kanan kiri sama dengan saya, jadi saya harus beda sendiri. Harus ada suatu keunikan yang saya miliki. Ya yang namanya merek itu selalu relevan ya, walaupun trennya bisa berubah. Oke, teman, atas izin dari para pelaku UMKM, ya saya ini izin untuk menayangkan slide untuk hasil karya UMKM, karya mahasiswa UBSI. Next slide please. Oke, ini adalah UMKM karya mahasiswa UBSI. Ada Aulia Fashila, semester 6, Fakultas Komunikasi. Ada Nia Rahmania, ya, semester 2, mahasiswi UBSI cabang Dewi Sartikan. Next slide please. Kemudian ada
Ya, next slide please. Oke, di sini ada Safira Nur Aini, mahasiswa UBSI cabang Dewi Sartika semester 6, menjual soto daging. Oke, next slide please. Oke, Muhammad Onang Febriandi, mahasiswa UBSI semester 6, ya, cabang Dewi Sartika. Nah, ini dari tagline teman-teman, katanya mengenai cilok cinta. Nah, ini adalah salah satu strategi yang dibangunnya teman-teman ya. Apalagi dari tagline. Oke, next slide please. Kemudian ada Nika Dek Wahyu Widiasari, mahasiswa UBSI semester 6, Prodi Manajemen. Nah, Nika Dek ini menjual berbagai macam jajanan. Ya. Jadi untuk nama brandnya sendiri adalah nama pribadi. Nah, tapi keunikan yang dimilikinya itu adalah dia menjual berbagai jajanan seperti food zaman now. Oke, seperti ini, Bapak Ibu ya. Ada makanan berat dan juga ada makanan ringan. Oke, next slide please. Kemudian ada Ariel Dwi Virus, iya, mahasiswa UBSI cabang Margonda. Nah, ini ya ketekunan beliau, di mana Ariel ini selalu mempromosikan produknya di Kebun Raya Bogor. Oke, bisa berfoto dengan salah satu dosen UBSI, Bapak Elva Hermawan. Halo Bapak, mungkin Bapak ada di sini. Iya. Daun serai dan lemon. Nah, di sini ada Salva Zafira, mahasiswi semester 2, cabang Margonda. Buket bunga. Yang tiap model itu ada nama-namanya sendiri ya. Oke, next slide please. Oke, ini ada UMKM Mangkos Sago, mahasiswi UBSI, cabang Dewi Sartika. Oke, ini adalah UMKM bentuk PO, sistem PO, teman-teman ya. Bisa dibeli secara online ya, dari Ade Amelia, Anindya, Divya, Febrianti, Rima, dan Syafiko. Next slide please. Oke, jadi di sini ya, nah ini yang tadi saya bilang adalah food zaman now, teman-teman. Jadi basically mahasiswa UBS itu lebih cenderung kepada kuliner seperti itu. Jadi UMKM yang biasa mereka lontarkan itu adalah berbentuk makanan seperti itu. Oke, next slide please. Nah, di sini ada UMKM eksternal. Oke, ada warung Bebita, Sanggerahan yang terletak di Jakarta, menjual pesanan online, order online. Kemudian next. Ada komik kristal yang berlokasi di Sentul City, menjual berbagai mainan, kemudian ada aksesoris. Nah, ini sangat amat dipenuhi oleh para pengunjung. Kemudian juga di sini ada siomay enak Villa Bogor Indah. Ya. Tagline, awalnya saya coba-coba, habis itu kok enak. Nah, ini adalah salah satu tagline atau hasil karya juga ya secara basic. Kemudian di sini ada Tweet by March yang lokasinya di Jakarta Pusat. Nah, ini biasanya anak perempuan ini yang suka menggunakan aksesoris seperti ini. Oke. Ya, next slide please. Oke. Di sini juga ada tokoh-tokoh inspiratif ya. Ada Bapak Ipan Hamdani atau yang biasa dikenal dengan Bapak Rukmini. Ya, seorang penjual pulpen ukir nama yang berlokasi di Bandung. Oke, dan juga di sini ada Oma Grace. Mungkin teman-teman di sini para pengguna media sosial, teman-teman mungkin tahu kronologinya ya. Ya, jadi ini merupakan tokoh-tokoh inspiratif teman-teman yang juga berusaha mempromosikan produk mereka seperti itu. Oke.
Next slide please. Nah, di sini juga ada Mas Andy yang biasa dikenal dengan Mas Andy Gondrong Cat Lover. Jadi Mas Andy ini menunjukkan ketulusan hatinya, ya, rasa empatinya yang tinggi terhadap hewan-hewan di jalan. Ya, jadi dari tokoh-tokoh inspiratif ini mengajarkan kita semua agar supaya kita bisa dapat menjadi pribadi yang lebih terarah, menjadi pribadi yang bisa menerima kenyataan, bisa menyemangati diri kita juga. Yes, dengan adanya tokoh-tokoh inspiratif yang baru saja disampaikan teman-teman juga mengajarkan kita, memberikan contoh bahwa kita di sini harus terus semangat, ya, maju mulu pantang mundur, dan juga teman-teman di sini juga harus punya rasa empati, bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada hewan seperti Mas Andy. Seperti ini teman-teman. Ya. Oke, next slide please. Oke, jadi di sini ada tips and trick berbisnis dengan personal branding. Oke, yang pertama harus percaya diri. Kalian di sini harus membangun rasa percaya diri kalian, ya, harus menunjukkan kalian ini ahli di bidang apa. Di sini tidak ada pemaksaan, teman-teman, ya. Karena yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Harus ada rasa percaya diri, berani, ya, berani untuk tampil, berani upload. Oke, walaupun awalnya masih sepi misalnya, atau walaupun hasilnya belum sempurna misalnya. Dan harus konsisten, ya, upload dan jaga kualitas. Oke, dan harus punya tekad yang kuat, teman-teman, ya, pantang menyerah, gitu. Jangan sampai teman-teman berhasil. Oke, memiliki niche, ya, apa sih kira-kira suatu hal yang bikin kita tuh bisa diingat, mudah diingat sama orang lain, seperti itu, ya, keahliannya, skillnya, oke, lalu ada bukti nyata. Ya, bukti itu teman-teman, ya, tunjukkan dengan hasil. Oke, hasilnya seperti apa nantinya. Oke, dan interaksi, ya, perlunya menjalin hubungan baik dengan sesama customer, ya, kolega. Oke, dekat dengan audiens teman-teman, ya, dan itu bukan untuk jualan teman-teman, tapi dalam konteks apapun memang kita harus bisa untuk menjalin hubungan baik dengan sesama. Visual konsisten, oke, dari nama, logo, oke, kemudian dari cara penyampaiannya, ya, dan juga untuk apa yang bisa kita tonjolkan. Nah, itulah harus warna dengan konsisten. Yang misalnya teman-teman ini di awal logonya udah warna biru, nah fitnya pun harus disesuaikan. Itu akan lebih mudah diingat. Seperti itu. Oke, next slide please. Iya, membangun merek yang kuat itu berdampak jangka panjang bagi bisnis. Ini kita bicara long term, ya, merek yang efektif, ya, itu akan meningkatkan loyalitas, pelanggan yang kuat, ya, sebagai reputasi di pasar, teman-teman. Artinya begini, ya, kita tidak ada kata terlambat untuk belajar. Itu bisa dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dari manapun. Oke, kita sini tidak berbicara mengenai arus gender yang siapa juga, arus usia berapa. Intinya, selagi di sini kita ada kemauan, kita pasti bisa. Seperti itu. Oke. Jadi di sini kita belajar itu bukan cuma dari buku, tapi kita juga bisa belajar banyak hal dari pengalaman orang lain, dari pengalaman diri sendiri. As we know that, ya, experience is the teacher. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Itu teman-teman, ya. Oke, next slide please. Oke, pergi laut menangkap ikan, pulang bawa hasil melimpah. Personal branding adalah pegangan supaya bisnis maju dan berkah. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Miss Maya.
Terima kasih, Bu. Baik, Miss Maya, terima kasih atas atensinya luar biasa untuk materi kita pada sore hari ini. Yang sudah dikupas tuntas, apa sih personal branding itu? Karena tadi saya masih share screen, sepertinya video saya terjeda sejenak. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu siapkan gitu ya, terkait acara pada sore hari ini untuk personal branding yang akan disampaikan kepada Miss Maya. Saya buka untuk 3 penanya dari Bapak Ibu via raise hand boleh yang mau langsung bertanya dengan Miss Maya ataupun di kolom chat. Baik, sudah ada yang raise hand. Bapak Natal Indra ya, kami persilakan untuk membuka mikrofonnya, silakan. Bisa ya. Dan kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa nanti di sesi akhir jangan sampai tidak mengisi kehadiran ya, presensi karena e-sertifikat akan dikirimkan melalui email masing-masing dengan nama yang sudah Bapak Ibu daftarkan. Baik, saya izinkan untuk Bapak Natal Indra ya. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Arfaradia ya, Bu ya. Bu Maya saya panggil Bu ya. Ya. Terkait dengan personal branding, Bu, saya ingin minta pendapat Ibu, yang mana kita tonjolkan produk atau personal kita, Bu? Yang mana kita dulukan produk yang kita tunjukkan produk kita bagus atau personal diri kita yang bagus? Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bapak Natal Indra. Saya langsung Iya, jawab. silakan. Mohon izin, Bu, saya langsung Ismail jawab langsung atau jawab saya atau tampung dulu? kita tampung? Langsung dijawab saja, Iya, tidak apa-apa, ditampung dulu Miss boleh? Maya. Oh, ditampung. Oh, nggak apa-apa, saya langsung jawab. Baik. Iya. Ya, baik. Selamat sore, Pak Natal Indra. Terima Selamat kasih, sore, Bapak, atas Ibu. pertanyaannya. Iya, baik, Bapak. Terkait dengan pertanyaan Bapak, sebenarnya yang mana dulu sih yang harus kita tonjolkan, produk dulu atau personality kita dulu? Oke, jadi Bapak, untuk bicara penyusunannya itu, seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa di sini sebelum kita terjun ke produk, dari kitanya sendiri dulu, Bapak, harus kenal diri kita dulu. Nah, kalau misalnya kita sudah mengenal sangat amat kenal dengan diri kita udah tahu nih, kita senangnya apa, dan sekiranya kita sanggup untuk melakukan hal tersebut. Nah, baru kita masuk ke produk. Tuh, ininya seperti itu Bapak, tahapannya. Jadi, jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama seperti yang sebelumnya misalnya. Jadi, kita di sini nggak kenal diri kita nggak suka, tapi kita udah mengeluarkan produk. Contoh, sambil contoh seperti ini. Kita di sini ingin buka restoran, tapi kita nggak suka masak. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Kenapa? Karena satu, itu bisa jadi bumerang buat kita juga, Pak. Itu dari segi internal. Nah, yang kedua, kita di sini belum mendalami nih, aduh restoran modalnya misalnya modalnya berapa dan bahan-bahannya gimana, sedangkan saya sendiri belum ada basic apa-apa. Nah, itu bakal sulit Pak untuk dijalankan. Nah, jadi di sini pun strategi yang sudah saya bangun berdasarkan pengalaman saya pribadi, di sini kita harus dari diri kitanya dulu Pak sebagai personality-nya, baru kalau udah mantap nih, udah tahu oke, ABCD tentang diri saya udah fix, baru deh kita masuk ke produk atau jasa. Demikian, Pak. Terima Baik, kasih. Terima kasih, Bu. Intinya dari personal branding sendiri dulu ya, Miss Maya. Jadi bisa Betul. mengikuti untuk produknya. Betul. Karena itu jauh lebih mempermudah gitu ya, Miss Maya ya. Untuk kita bisa berjualan dengan bagus. Ya. Baik, selanjutnya masih dengan raise hand. Bapak Swandi izin kalau raise hand bisa diklik untuk reaksinya. Ya, saya menangkap beliau mau bertanya, tapi saya ke
Ibu Marsha M. Kals ini ya. Silahkan, kami persilahkan. M. Mm-mm. Kalsnek. Oke. Ya, baik. Terima kasih Bu Fiska. Selamat sore Bapak-Bapak, Ibu sekalian, Pak Raden, Pak Asep, Bu Maya, dan teman-teman UMKM, adik-adik mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Marsha, nggak pakai ber ya. Nanti jadi Marsha in the Bear. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti itu, Bu. Mm-mm. Banyak tagline yang mungkin kenalnya adalah Mm-mm. brandnya daripada personalnya. Contoh, kita mau beli deterjen, keingetnya Rinso. Mm-mm. Kita mau beli Mm-mm. pasta gigi, keingetnya Pepsodent. Kita mau beli Kemudian, mie instan, keingetnya adalah apa namanya, Indomie. Padahal kan brand kita misalnya sudah jelas. Contoh seperti saya, brandnya adalah mm-mm. Iya, mohon izin Ibu kategori bagaimana? healthy snack. Ah, Nah, tapi mungkin orang akan mm-mm. lebih kenal justru kebalikannya dari Bapak penanya yang nomor satu, Bu. Ingatnya saya dulunya. Mm-mm. Oh, saya ingin menonjolkan healthy snack-nya, produk lokalnya dari buah-buah keringnya. Gimana Mm-mm. supaya tagline kita ke UMKM dari produk lokal, buah lokal itu sama kayak tadi, Bu, brand-brand tadi. Jadi keingetnya kalau mungkin milih snack, keingetnya kalau snack gitu lah. Terima kasih. Mm-mm. Mm-mm. Baik. Pertanyaan Oke, dari Kak baik. Marsha, tidak pakai and the beer. Langsung saja bisa dijawab oleh Miss Maya. Menarik sekali ini ya. Mm-mm. Mm-mm. Iya, oke. Baik, selamat sore, Kakak Ibu Marsha. Ya, Ibu Marsha, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, pertanyaannya unik sekali ya. Nah, jadi seperti ini, Ibu. Ini sering kali ya terjadi pada mahasiswa saya yang lainnya. Miss, padahal aku punya produk ini, padahal sebenarnya bukan ini, tapi orang ingatnya tuh ini. Nah, gimana ya cara supaya orang tuh nggak ngingetnya ke sana. Jadi seperti ini, Pak. Pada dasarnya, Ibu Marsha, kita memang nggak bisa mengubah persepsi orang lain ya. Karena apapun merek yang sudah terkenal itu mudah sekali diingat. Apalagi merek yang mereka ingat itu sudah berdiri sejak lama, sudah bertahun-tahun. Nah, memang hal tersebut memang tidak bisa kita pungkiri, Ibu Marsha. Nah, jadi gimana sih biar supaya mereka bisa ingat ke kita aja gitu, ingat ke yang lain. Oke, yang dinamakan startup itu semua itu berawal dari nol. Ya, jadi semua itu memang butuh proses. Dan kita di sini tidak bisa ingin menggapai segala sesuatu dengan cara yang ekspres. Nah, ikutin saja tahapannya Ibu Marsha. Jadi mungkin awal-awal banyak sekali ya orang yang punya proses yang sama. Aturan produk Bu Marsha itu tapi orang ingatnya tuh yang lain, yang udah notabene itu udah terkenal seperti itu. Nah, jadi di sini Bu Marsha dan lain-lain. Nah, tidak usah berkecil hati. Artinya di sini kita nggak perlu minder atau insecure. Aduh, gimana produk saya yang karena kalau orang lain ingatnya itu terus, itu nggak apa-apa ya. Tapi kita di sini bangun strateginya dengan cara kita yang sejenis itu pasti orang bakal ingat, tapi baru banget gitu. Di sini kalau kita membandingkan dengan yang sebenarnya itu udah punya nama, nah itu memang nggak mudah itu untuk kita bisa balance seperti itu. Jadi nggak apa-apa, yang penting di sini bisa konsisten untuk mempromosikan produknya seperti itu. Apalagi kalau misalnya Ibu Marsha dengan konsisten mempromosikannya di berbagai platform, misalnya seminggu bisa 3 atau 4 kali dengan jam tayangnya yang Putus-putus ya, Miss. Betul, putus-putus Bu Friska. Halo, Miss Maya. Apakah masih di tempat? Putus-putus suaranya. seperti itu. Jadi kesimpulannya, nggak apa-apa, tetap fokus dengan bisnisnya. Dan seiring berjalannya waktu, harus banyak sabar juga.
how to make a process itu to be real. Seperti itu Bu Marsha. Terima kasih. Baik, Bu Marsha, Terima apakah kasih Bu sudah bisa Maya. ditangkap jawaban dari Miss Maya? Ya, walaupun tadi sempat terputus, mungkin intinya adalah di konsisten dan juga proses ya. Terima kasih Bu Maya dan Bu Friska. Iya, baik. Terima kasih kembali. Kita lanjutkan untuk penanya berikutnya, Bapak Suwandi dari PT Pelita. Silakan, Pak Suwandi. Selamat sore, saya Selamat ingin sore bertanya, Bapak. menurut saya personal branding itu kedua-duanya dibutuhkan untuk mendukung produk kita, bahkan diri kita sendiri. Mungkin yang pernah saya pelajari juga ketika belajar tentang 4P, product, price, placement, dan promotion, itu akan mendukung dalam personal branding. Tapi pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan selling produk kita dari personal branding yang ada, supaya selling produk kita itu continue, maksimal, dan menghasilkan satu kesetaraan yang bisa berjalan terus seperti itu. Karena kecenderungan walaupun brandingnya bagus, kadang-kadang penjualan atau omsetnya juga belum tentu mengikuti. Karena kan tujuan daripada kita, seperti saya UMKM dengan modal yang terbatas, berarti kan bagaimana caranya bisa meningkatkan selling produk itu melalui strategi personal branding. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih Bapak Suwandi. Baik, terima kasih Bapak Suwandi. Silakan langsung bisa dijawab oleh Miss Maya. Iya, selamat sore Bapak Suwandi. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin saya menjawab pertanyaan Bapak. Baik, Bapak. Kita yang dinamakan personal branding itu pasti nggak lari dari yang namanya 4P, itu udah pasti Bapak. Nah, perlu kita tekuni di sini adalah menggunakan rumus IDP tadi Pak ya, edukasi, dokumentasi, dan promotion. Nah, jadi ketika kita di sini sudah paham dengan 3 itu, kita sudah terapkan, nah kita di sini boleh mengembangkan sedikit aja inovasi apa kira-kira yang bisa membedakan sel kita dibanding yang lain. Nah, artinya di sini terkait dengan pertanyaan itu lebih ke ini apa? Putus-putus ya, Miss ya. Halo? Ya, mohon izin Ibu, apa sudah oke? Sudah oke. Oke ya. Sudah oke. Ya, baik. Ya Pak, izinkan saya untuk melanjutkan lagi. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak, kadang branding itu udah bagus, tapi kadang-kadang ini suka turun. Nah, itu biasanya Bapak berdasarkan pengalaman kolega-kolega saya, nah yang seperti itu biasanya karena adanya ketenggelaman dengan produk baru atau brand yang baru. Seperti itu, Pak. Nah, artinya di sini Bapak tetap bertahan, ya. Kita di sini nggak usah seperti gimana ya? Produknya udah sukses, tapi omset menurun. Kenapa? Karena ini orang jadi pada lari ke yang lain seperti itu. Nah, kita di sini tetap bertahan dengan satu titik, tapi di sini kita tetap kembangkan lagi. Kira-kira apa sih yang bisa kita perbarui seperti itu. Nah, kita di sini juga lari dari evaluasi. Nah, jadi gini, ketika di sini kita menerima masukan atau saran kritikan dari orang lain, nah itu kita bisa tampung menjadi bahan evaluasi kita. Seperti itu. Jadi sini kesimpulannya kita tetap bertahan, ya. Dalam arti kita bukan berarti orang udah pada ke produk yang sebelah sana, tapi kitanya jadi turun dan ya udah kalau itu tutup aja. Nah itu nggak bisa seperti itu juga. Gitu. Kalau misalnya ada persaingan atau apapun, kita jangan mudah untuk tenggelam. Seperti itu. Rumusnya adalah IDP, Education, Documentation, and Promotion. Itu harus terus secara kontinu diimplementasikan. Terima kasih Bapak. Sekian. Baik. Kuncinya pokoknya IDP ya, Miss ya. Pak Iya. Swadi, apakah sudah terjawab untuk jawaban dari Miss Maya?
Ya, sudah sebagian terjawab ya, tapi saya rasa bahwa di dalam kita melakukan selling produk itu kan seringkali terjadi seperti yang diceritakan. Tapi bertahan itu kan kita harus lihat bertahan ciptakan produk baru dengan cost yang baru, atau bertahan kalau belakangan ini mungkin yang saya ikut pelajari dari teman-teman, dari yang sudah lebih pengalaman, bertahan untuk meningkatkan promosi dalam sisi seperti digitalisasi, seperti itu. Membuat bagaimana produk kita itu bisa dilihat orang terus itu loh. Minimal seperti itu katanya. Apakah bisa dilakukan ya? Seperti itu. Terus dilakukan dalam bentuk seperti apa? Supaya bisa akhirnya nanti ya dikenal seperti itu. Miss. Silakan Ya. Miss Maya, Ya, apakah akan ditanggapi selanjutnya? Iya, itu tadi, maka dari itu tadi saya sampaikan bahwa di sini kita perlu menjalin hubungan baik dengan kolega kita dan lain-lain supaya kita di sini bisa banyak berkolaborasi. Artinya apa? Ketika di sini kita sudah berkolaborasi, nah kalau misalnya di sini poinnya adalah kita buka stand di sini. Nah, itu jadi mudah untuk kita mengindikasikan produk kita. Nah, itu sama aja bagian dari promosi. Seperti itu, Bapak. Jadi kita di sini promosinya itu bukan cuma hanya on-site, ya, hanya offline, tapi kita juga di sini bisa dengan online, seperti itu. Kalau misalnya bisnis Bapak cenderung lebih ke offline, seperti itu. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita bisa jalin hubungan dan kita bisa berkolaborasi, seperti itu, Bapak. Nah, ini juga berdasarkan dari pengalaman pribadi dan juga pengalaman dari orang-orang sekitar saya. Baik. Terima kasih Miss Maya. Semoga terjawab Bapak Swandi ya. Kita bergeser dengan penanya berikutnya, masih ada yang resen. Bapak Ansarudin. Dari mana ini? Silakan langsung saja. Boleh di-unmute terlebih dahulu. Baik. Suara saya terdengar, Ibu? Sudah terdengar, Bapak. Sudah, ya. Sebelumnya perkenalkan Ansarudin dari Plehari, Kalimantan Selatan. Untuk pertanyaannya saya langsung aja, Bu, ya. Terkait dengan branding ini kan larinya kan ke merek ya. Nah, pada saat ini kan produk di luaran itu kan hampir relatif banyak yang sama. Nah, jadi kan kayaknya memang perlu ada istilahnya lisensi ya. Nah, untuk menghindari komplainan terhadap produk-produk yang relatif sama. Nah, pertanyaan saya sih prosedurnya gimana itu loh, Bu, untuk UKM? Karena kan kita baru mau belajar nih untuk berusaha, tiba-tiba ada komplain dari pihak-pihak saingan, ini akan kesulitan juga kita antar kalau misalnya ada terima komplain. Ya, saya kira itu, Bu. Makasih. Baik, Pak Ansarudin, terima kasih atas pertanyaan yang lumayan menarik. Langsung saja, Miss Maya, boleh disambung untuk menjawabnya. Iya, baik. Selamat sore, Bapak Ansarudin. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terkait dengan pertanyaan Bapak, gimana sih sikap kita kalau misalnya kita baru mulai tapi udah terima komplainan? Nah, ini ya, jadi ketika di sini kita menerima kritik, saran, komplain, dan lain-lain, nah, pada saat yang bersamaan, di situ jangan lupa Bapak catat kira-kira apa komplainnya, isinya tuh apa. Nah, setelah Bapak mengetahui isinya, kemudian Bapak tampung dan jadikan itu sebagai evaluasi. Karena nggak semua kritikan itu menjatuhkan, gitu. Dan di mana ada kritik itu pasti ada saran. Misalnya, komplain dalam hal apa nih, keterlambatan produk, barang saya belum sampai-sampai, atau misalnya komplain barang rusak dan lain-lain. Nah, kita di sini sebagai owner, nah kita juga di sini harus bertanggung jawab atas hal tersebut. Kalau misalnya konteksnya seperti itu ya, Bapak. Nah, yang namanya bisnis startup, nah itu adalah hal yang lumrah dan itu wajar kalau kita menerima komplain. Saja bahwa komplain itu adalah masukan supaya bisnis kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan kebanyakan yang sering kali saya dengar itu ketika orang menerima komplain itu langsung down dan langsung tutup.
udah jualan lagi, dikit-dikit dikomplain, udah aku pasrah. Nah, kalau seperti itu tidak ada jaminan bahwa kita bisa maju seperti itu, Pak. Nah, maka dari itu, jadikan komplain itu sebagai masukan atau bahan evaluasi untuk kedepannya, supaya bisnis kita bisa lebih baik lagi. Kalau masalah itu orang komplain, tapi kok ngomongnya nggak enak banget, ya kalau misalnya ngomongnya nggak enak banget, ya mungkin itu memang dari kepribadiannya, itu nggak bisa dipungkiri, tapi kita di sini cukup sama isi komplainannya itu seperti apa, gitu. Karena di sini orang yang komplain dengan tujuan untuk membangun sama tujuan untuk menjatuhkan itu berbeda, dan itu pasti kelihatan banget seperti itu. Jadi jadikan saja itu sebagai pelajaran untuk kedepannya, Pak, gitu. Karena itu bakal jadi pilot kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, apakah Pak Ansarudin sudah terjawab pertanyaannya? Ada lagi mungkin? Ya, masih lanjut yang tadi Ibu terkait dengan yang pertanyaan tadi, mungkin lebih kepada evaluasi terhadap produk kita ya, terkait dengan saingan yang ada di luar, karena kan bisnis sekarang itu kan hampir relatif sama semua untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, ada yang produk keripik, mungkin di pasaran keripik itu banyak, ya gitu kan, atau produk-produk yang lain yang relatif sama. Nah, terkait dengan pertanyaan saya, apakah perlu ada hak paten Bu, terkait dengan itu untuk menghindari adanya komplainan dari pihak luar? Karena kan yang saya dengar tadi kan hampir produk itu mirip-mirip. Ya kan, takutnya misalnya proses yang terjadi adalah usaha baru mau berkembang, oh tiba-tiba ada komplainan, ini nih apa nih produknya kok ngambil merek kita atau apa gitu kan, sehingga berisiko untuk kedepannya. Makasih Bu. Iya, oke. Ya, baik Bapak ya. Jadi sekali lagi itu tadi yang saya katakan sebagai evaluasi, dan kedua itu harus ada antisipasi, Bapak. Ya, antisipasi dalam arti kita di sini riset terlebih dahulu atau mencari tahu terlebih dahulu kira-kira ke toko sebelah itu dia sedang berbisnis apa, gimana caranya biar supaya nggak ada mirip-miripnya sama sekali. Nah, maka dari itu ketika kita sudah tahu, oh ternyata dia bisnisnya ini, ya udah deh kalau gitu saya bedakan deh. Nah, karena kita di sini kan nggak tahu ini ya persepsi orang lain, artinya dibilang di sini kita mau menghindar dari komplain. Nah, itulah tadi yang saya bilang antisipasi dengan cari tahu, riset terlebih dahulu. Kira-kira orang-orang sekitar kita tuh bisnisnya apa sih? Seperti itu. Iya, tentunya mungkin dengan aman juga langsung aja dipatenkan ya. Iya, Bismaya ya. Baik, Pak Ansarudin, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Kembali kita bergeser, kalau tadi kita sudah live raise hand-nya, kita bergeser di kolom chat, Miss. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Dari UMKM Keripik Ceunenah, izin bertanya, merek saya satu, tapi mencakup beberapa produk bikinan sendiri. Gimana ya? Terima kasih. Langsung saja boleh dijawab nih, Miss. Ya, mohon izin Ibu, saya scroll terlebih dahulu. Ya, jadi terkait mereknya ini hanya satu, tapi mencakup beberapa produk. Ini yang dipertanyakan, bikinan sendiri gimana ya? Oh, maksudnya itu lebih ke apa ya, tanggapannya dari Miss Maya. Jadi mereknya cuma satu, tapi mencakup dari beberapa produk. Dari UMKM Keripik Ceunenah. Ya. Iya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Merek saya cuma satu, tapi produk saya itu banyak. Itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena di sini sama saja kita mengindikasikan bahwa di sini kita punya keunikan. Jadi banyak juga orang yang satu merek tapi banyak produk. Pasti ada tujuannya, misalnya tujuannya biar supaya orang customer pada nggak bosen produk saya gitu-gitu aja, jadi saya mau coba dibanyakin. Nah, itu nggak kenapa-napa, itu tidak jadi masalah kalau seperti itu, malah justru lebih bagus ya, lebih baik
gitu. Lebih fokus ya. Jadi artinya iya betul. Jadi di sini kita Iya, jadi banyak banyak pilihan buat customer. iya. Betul. Baik, Miss, Itu ini nggak jadi bergeser masalah. ke pertanyaan berikutnya yang ada di kolom chat ya. Ini dari Lurtria Pak Yurtria ini ya, Sutriani. Selamat sore, Miss. Merek saya Hazuya. Produknya boneka racun yang dibuat 100% handmade. Kalau tagline-nya natural, handmade, heartmade, sudah tepat belum? Jadi ini lebih ke minta tanggapan nih dari Miss Maya nih. Jadi sudah punya tagline yang ada 3 nih. Natural, handmade, dan heartmade. Sudah tepat belum? Terima kasih. Natural, handmade. Oke. Great. Iya, dari tagline, apalagi itu berbahasa Inggris ya. Ini saya lihat ini sudah oke. Kenapa? Karena di sini ada unsur natural gitu. Natural dalam arti ini sangat simple tapi berkesan gitu dari kata natural itu sendiri. Nah, itu oke menurut saya, itu bisa digunakan. Apalagi ini belum ada yang pakai kan sebelumnya. Sudah Thank you, ACC terima Miss Maya kasih. ya. Thank you, Miss. Bergeser lagi, kita di chat nih, ramai juga ya chatnya. Dari Elias Tanamonding ya. Usaha saya adalah penanaman talas bening untuk ekspor tepung talas dan daun rajang kering untuk bahan rokok herbal bebas nikotin. Wow, menarik nih ya. Apakah personal branding Taro King cocok dan tidak memberi kesan sombong, tapi justru untuk memberikan kesan confident yang meyakinkan ya? Tolong jawab pertanyaannya. Terima kasih dari Bapak Taro atau Ibu King ini, Bapak cocok ya, tidak Elias. memberi kosong tapi itu memberikan kesan Taro King. confidently meyakinkan. Iya. Itu punya tagline Iya. langsung ya, Miss. Bagus. Ekspor tepung talas dan daun rajang kering untuk bahan rokok herbal bebas nikotin. Apa mas membanding toko King cocok tidak memberikan kesan sombong tapi memberikan kesan confidentially untuk meyakinkan. Iya. Justru di sini saya lihat komunikasi persuasifnya jalan. Nah, ini sama sekali tidak ada kesan sombong bagi saya pribadi. Oke, karena tujuan kita itu kan untuk mempersuasi, melobi, ya meyakinkan. Nah, jadi di sini sama sekali tidak ada kesan negatif, tidak ada bagi saya. Dan ini cocok. Seperti itu. Dan belum ada juga yang menggunakan nama tersebut. Iya. Confidentially, iya. Iya. Percaya diri. Berarti sudah tepat ya percaya diri ya, Miss ya. Bisa mendunia ini ya. Iya. Masih bergeser dengan chat berikutnya nih, pertanyaan dari Bapak Suwandi lagi ya. Memiliki tagline kebaikan rempah dalam setiap rasa. Kecocokan dengan produk seperti apa? Ini apakah tadi sudah dijawab ataukah tambahan pertanyaan ini ya? Tagline-nya kebaikan rempah dalam setiap rasa. Produk saya permen jahe. Pelita. Oke, tagline kebaikan rempah dalam setiap rasa. Wow, keren. Dari segi kecocokan dengan produk seperti apa? Atau saran atau usulan kebaikan rempah dalam setiap rasa. Oke. Nah, di sini bagi saya ini kalimat ini sudah mencerminkan ini ya, lebih ke positive vibes. Kebaikan rempah dalam setiap rasa. Karena di sini ada unsur bahwa kita di sini mengejar kebaikan. Seperti itu. Apalagi permen jahe, walaupun rasanya asam, tapi di sini kita bisa feelingnya dapet gitu untuk positifnya. Jadi kebaikan rempah yang diciptakan dari rempah-rempah. Jadi di setiap rasanya. Nah, dari segi kecocokan dengan produk, oke. Nah, kalau misalnya ada saran atau usulan, oke. Kalau misalnya saya boleh saran, bisa ditambah sedikit lagi kalimat yang ada unsur positive vibes-nya. Misalnya kebaikan rempah dalam setiap rasa membuat kita semakin oke. Contoh, kalau misalnya ini target marketnya itu adalah remaja, itu boleh seperti itu. Yang penting dari kalimat utamanya, ini udah mengindikasikan ini adalah positive vibes. Seperti itu. Main asam pelita. Walaupun rasanya asam, tapi ini vibes-nya tetap feeling. Bagus ya. Oke, terima kasih. Iya, bagus sekali ya tagline-nya.
Ya, ini juga ada yang perkenal nih usaha saya batik tulis pewarna alam, warna alam di Yogyakarta yang lolos Hmm, hibah dana dalam Indonesia di nah Jakarta. 2025. Wow, karena Iya, selamat melakukan brandingnya. datang. Dan Hmm. kita informasikan kembali kepada Bapak Ibu, di kolom chat sudah di-share oleh Kang Asep terkait presensi ya. Jangan lupa pastikan sudah mengisi link absensi yang ada di Google Form yang sudah di-share oleh Kang Asep untuk bisa mendapatkan sertifikat nanti dikirim di email masing-masing. Apakah masih ada yang bertanya via raise hand? Silahkan. Yang masih ingin bertanya, masih ada waktu 5 menit. Apakah sudah cukup? Warna alam tadi bagi saya Di udah chat oke juga, juga ya. di chat juga sepertinya sudah saya bacakan semua. Oke, masih ada susulan. Untuk memberikan dari Bapak Syafruddin Amir. Untuk memberikan branding terhadap suatu produk. Pemberian branding apa yang harus dihindarkan ya Miss agar produknya baik? Mm-mm. Ada susulan Mm-mm. pertanyaan terakhir. Ya, agar produknya bisa. Ya, izin bisa saya jawab sekarang, Ibu? Ya, Silakan. izin bisa saya jawab sekarang, Ibu ya? Oke, Iya, silakan. baik. Untuk memberikan produk branding terhadap suatu produk, pemberian branding apa sih yang harus dihindarkan ya Miss agar produknya itu terkesannya tetap baik? Oke, pemilihan kata itu perlu memang. Terminologi, kita di sini bukan membahas soal bahasanya harus lebih ke sastra banget deh. Nggak sampai ke sana ya, tapi yang penting di sini bisa basic, simple, dan mudah diingat orang lain. Itulah yang dinamakan dengan keunikan gitu. Jadi branding apa sih yang harus dihindarkan? Nah, seperti biasa ya, hindari unsur sara karena itu ada hal-hal sensitif. Yang namanya branding itu akan selalu dilihat sama publik. Jadi di sini dia dianjurkan untuk tidak ada unsur sara atau unsur apapun yang merugikan siapapun seperti itu. Kalau misalnya pakai nama sendiri, misalnya terus dikombin dengan nama-nama estetik itu boleh, silakan saja. Tapi kalau misalnya sesuatu dihindarkan supaya produknya tuh tetap baik. Nah, kesan pertama dari produk yaitu adalah nama. Nah, sampai kita di sini membuat mengcreate nama yang sekiranya itu bisa menyinggung oknum-oknum lain misalnya seperti itu. Karena sayang sekali kalau brandnya produknya oke, bermanfaat, tapi kok namanya begini gitu. Nah, itu yang bahaya. Seperti itu. Jadi hal-hal sensitif Baik. itu perlu kita tahu juga ya. Oke. Terima Luar biasa kasih. sekali. Berikan aplaus yang luar biasa dong untuk pemateri kita pada sore hari ini. Masih adakah pertanyaan susulan yang mungkin masih Terima semangat untuk bertanya kasih. ya pada sore hari ini? Luar biasa sekali. Dan kita informasikan ulang kepada Bapak Ibu yang masih tergabung dalam ruangan Zoom pada sore hari ini bahwa absensi akan langsung otomatis terkirim di emailnya Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu sudah menyelesaikan pengisian dari Google Form-nya. Gitu ya. Baik. Kak Asep sudah sering kali untuk nge-share ini ya, untuk reminder Bapak Ibu jangan sampai terlewat untuk mendapatkan sertifikat di momen yang luar biasa di webinar sore kali ini. Apakah masih ada pertanyaan lanjutan? Sekali lagi. Oh, oke. Terima kasih untuk atensinya, reaksinya yang luar biasa. Bapak Ibu masih semangat sampai dengan sore hari ini. Karena keterbatasan waktu menuju di sholat maghrib ya, tentunya dari teman-teman pengurus Kadin Indonesia, bidang kewirausahaan dan UMKM. Terima kasih sekali kepada narasumber dan juga keynote speech kita, Bapak WKU, Kewirausahaan, yang masih setia untuk mendampingi kita semua di sini para UMKM di seluruh Indonesia. Tentunya Kadin Indonesia mempunyai komitmen untuk membersamai dari UMKM semakin baik untuk tetap bertahan dan naik kelas tentunya. Naik kelas bukan hanya karena omset, tapi seluruhnya dari semua segmen. Bapak Ibu, boleh saya tutup dengan pantun?
Iya, rangkaian dari pemaparan dari Miss Maya tentunya luar biasa sekali ya. Mungkin ada kalimat penutup dari Miss Maya dulu sebelum saya tutup dengan pantun, Miss. Cakep. Belum ya. Belum cakep nih, Pak. Belum. Ya, Miss Maya mungkin ada oleh-oleh Oke, terakhir nih ya sebelum jadi kita tutup Zoom. boleh Ibu, Untuk Bapak ya Ibu baik. Jadi pesan-pesan untuk satu kalimat ya, atau dua kalimat. Boleh, silakan. mm, oleh-oleh, Iya, oleh-oleh. Selain EDP tadi ya, Miss ya. iya, iya baik kepada Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, baik pihak eksternal, pokoknya siapapun untuk para hadirin sore hari ini, pesan dari saya satu, jangan mudah menyerah. Teman-teman di sini tetap konsisten. Teman-teman di sini kalau menerima kritikan dan saran, sebaiknya ditampung dan juga jadikan evaluasi. Ya, karena ini adalah pelajaran. Oke. Dan juga di sini kita bisa belajar dari manapun, kapanpun, dengan siapapun, dan dari manapun. Nah, pelajaran apapun yang kalian dapatkan itu harus teman-teman terapkan. Di sini tidak ada yang instan. Kita di sini tidak bisa menggapai segala sesuatu dengan cara cepat. Tapi semuanya butuh proses. Maka dari itu disarankan teman-teman di sini bisa mengikuti prosesnya dari nol. It's okay dari nol teman-teman. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Terima kasih. Semoga sukses selalu teman-teman bisnisnya. Baik, terima kasih Miss Maya untuk Thank oleh-oleh ya you. di sesi akhir kita pada sore hari ini. Berikan aplaus yang luar biasa dong Bapak Ibu. Kita masih semangat nih ya. Terima Iya, kasih. Bapak Ibu dan mungkin kakak-kakak mahasiswa yang sudah terhubung masih terhubung di area ruangan Zoom webinar kali ini. Tak terasa ya, sudah 2 jam kita membersamai Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa bertemu lagi di next event yang tentunya untuk membersamai dari UMKM seluruh Indonesia bersama Kadin Indonesia bidang kewirausahaan UMKM. Tentunya saya Friska Ica undur diri. Tentunya saya tutup dengan satu pantun, boleh ya cakepnya. Membeli jamu di Kota Malang. Cakep. Jamu diminum badan pun Cakep. segar. Mantap. Mari bangun Wah. personal branding yang cemerlang Asik. biar kalian dan usaha Bapak Ibu makin dikenal dan didengar. Saya Friska Ica undur Oke. diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam. jumpa. Terima kasih untuk semua yang sudah Waalaikumsalam. bergabung. Ibu, mohon izin kita nggak foto bareng? Nggak foto bareng, Ya, Bu? mau foto bareng dulu? Ibu kita Iya. Oke. kita foto Kita bareng. foto bareng dulu izin ya. Oke, kita foto bareng dulu di layar pertama. Boleh, ini ada berapa layar? Otomatis ya. Udah ada yang mau foto saya. Oke, saya cek dulu. Boleh dibuka videonya semua wajah cantik cakepnya dari Sabang sampai dengan Merauke. Kanan. Oke, kita foto bersama. Udah. Sudah? Ada yang pakai laptop di situ? Boleh, izin, bentar. Lembar pertama, satu. Saya sendiri yang nggak dapat fotonya nih. Satu, satu, dua, tiga. Oke, satu, dua, tiga. Ya, lembar pertama sudah cukup. Oke, kita lanjutkan untuk halaman kedua. Bapak Ibu tetap standby ya. Save.
Buat kedua. 1, 2, 3. Oke. Sekarang kita bergeser ke halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke. Dan bergeser ke halaman keempat. 1, 2, 3. Oke, selesai. Dan di halaman terakhir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang masih setia bergabung dengan kita. Sekali lagi kita undur diri. Selamat sore. Dari mimpi kecil di sudut kota, modal nekat, doa dan asa, jatuh bangun sudah biasa, keringat jadi saksi nyata. Pernah sepi, pernah diragukan, pernah hampir kehilangan harapan. Namun langkah tak pernah surut, karena yakin esok kan ikut. Bukan siapa kita kemarin, tapi kemana hari ini melangkah. Waktu boleh menguji, namun tekad takkan patah. Ini tahun kita, UMKM berdiri lebih kuat, tak kenal lelah, pantang menyerah, naik kelas, menembus batas. Bangkit, satukan daya, dari lokal menuju dunia, dengan kerja keras dan berani. Tahun ini kita buktikan lagi. Belajar berinovasi, tak takut berubah arah. Digital kolaborasi, langkah baru kian terarah. Tak sendiri dalam perjalanan, kita tumbuh bersama. Satu tekad, satu tujuan, masa depan kita ciptakan. Bangkit, ini tahun kita, UMKM berdiri lebih kuat, tak kenal lelah, pantang menyerah, naik kelas, menembus batas. Bangkit, satukan daya, dari lokal menuju dunia, dengan kerja keras dan berani. Tahun ini kita buktikan lagi. Jika ragu datang menghampiri, ingat alasan kita mulai, bukan sekadar